Misalnya kalian anak lajang menikah dengan janda. Perempuan ini punya anak dari pernikahannya yang dulu. Siapa yang mengasih nafkah anak ini? Bolehkah daging kurban dibagikan kepada panitia kurban sebagai tanda terima kasih? Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan ganggu kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu. Apa boleh saya berbuka di masjid? Tengok jamnya. Ini nanti takut orang ini tak bisa membedakan mana ustadz yang pengajian, mana ustadz obat kuat. Ini bisa membedakan. Takut saya salah telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa ustadz membesarkan dan mengecilkan? Anak saya laki-laki belum akikah. Kalau saya pengen kurban, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau duit ibu ada 3.200.000, maka sampaikan ke pengurus masjid, ini 2.600.000 untuk kurban saya, ini 2.600.000 untuk akikah anak saya. Dua-duanya dapat. Tapi duit saya cuma 2.600.000 Pak Ustaz. Mana yang didulukan? Karena waktunya sekarang dekat kurban, maka dulukan kurban. Habis ini nabung. Tabung, baru buatkan akikah untuk anak tadi. Insya Allah habis Idul Adha nanti diberi Allah dia rezeki 2.700.000. Belikan kambing satu. Tapi anakku ini Pak Ustadz yang mau ku akikahkan ini udah kelas 3 SMP. Boleh akikah yang paling afdol 7 hari. Anak saya 7 hari. Tak sanggup 7 hari, 14 hari. Tak sanggup hari ke-14, hari ke-21. Tak sanggup 21, tak usah lagi tengok kalender. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustadz, saya udah umur 40 Pak Ustadz. Dulu di kampung tak ada kambing. Makan ayam aja kami kadang setahun sekali. Kami di kampung makan ayam 2 kali lah Pak Ustadz. Kalau tak ayam tuh sakit, kami sakit. Maka sekarang rezekinya sudah ada. Orang yang umur 40, 50, yang 50, 60, yang 60 pun ini boleh berakikah. Yang umur 40, 50, 60 boleh berakikah. Tidak menunggu hari. Besok pagi kalau ada duit boleh akikah. Bisa Ustaz datang? Tak bisa. Besok saya ke Kampar langsung korokan dulu. Jadi kuwakilkan aja ke Ustaz Allah. Besok akikah. Tapi hanya akikah saja. Jangan pula begundul. Tak perlu bercukur. Tak pula ganti nama. KTP udah keluar 3 kali. Jangan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanor. Datang awak buka tutup disangka cucu nenek itu dulu. Nah, jadi tetangga-tetangga yang diundang besok kalian makan aja, tak usah tanya-tanya daging apa nih, makan aja, tak usah tanya-tanya. Kalau diundang banyak pula makan aja lah daging. Ini tentang masalah kurban sama akikah. Ada ustadz yang mengatakan siapa yang belum akikah tak boleh berkurban. Ini selalu jadi alasan tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri kita terhadap kita sendiri. Dan akikah itu hukumnya sunat muakkad, tak wajib. Jadi kalau ada bapak ibu yang belum akikah, tak dibuat akikah sampai mati, tidak jadi masalah. Tapi kalau mau dia buat akikah, baik. Mana yang harus didulukan? Berkurban, mengakikahkan anak, mengakikahkan diri sendiri. Inilah masalahnya kalau beban banyak, duit tak ada. Kalau duit ada, selesai ini. Ini 2.600.000 untuk kurban, ini 2.600.000 untuk akikah anak aku, ini 2.600.000 untuk akikah aku, kan selesai. Tak perlu ditanya. Nah, ini mana yang lebih dulu? Dulukan kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita untuk diri kita
sendiri. Ini 2.600.000 tuh aku kurban. Habis kurban ini ternyata ada duit dikasih Allah, maka akikahkan anak, karena anak itu tanggung jawab kita terhadap anak kita. Setelah itu ada lagi duit, baru akikah untuk diri kita sendiri. Karena sebetulnya akikah kita itu tanggung jawab ayah kita, tapi karena ayah kita dulu tak berduit, dia pulang udah meninggal, akikah boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Jelas? Insya Allah ceramah saya selama ini jelas. Yang mengatakan tak jelas itu paketnya tak ada. Bagaimana cara menasehati orang tua yang sedang konflik rumah tangga? Ibu istri saya keluar dari rumah, sedangkan ayah saya tak memperdulikannya. Ibu istri itu maksudnya mak mertua sama ayah mertua, dudukkan mereka, baru tanya mereka, mau dibawa kemana hubungan ini guys? Dudukkan mereka semua, jangan kalian menasehatinya, karena orang tua tak pernah menengok anaknya itu besar. Orang tua selalu menengok anaknya kecil. Apalagi kau menantu, mentang-mentang kau ustaz, mentang-mentang kau sering pengajian di masjid Baitul Rahman, lalu mau kau nasihati pula mertua. Bapak mertua, kenapa kau tak memperdulikan ibu mertua? Untung kau kasih anakku, ku cabut nanti nih baru tahu kau. Nah, jadi panggillah ustaz satu, ustaz yang lembut, jangan macam saya. Kalau saya dibawa makin mengamuk bapak itu. Ustaz yang lembut, Ustaz Alnom. Ustaz Alnom ini lembut. Pak, bapak adalah kepala rumah tangga, kata saya. Insya Allah dibukakan hidayah, doa, usaha, ikhtiar. Bapak ini punya hati, ibu ini punya hati. Insya Allah dilembutkan Allah hatinya, insya Allah. Ada usaha, dudukkan bersama, ada ustaz tausiah, ada doa tahajud, sholat hajat malam, usolli sunnatul hajat rakaat ini. Hajatku lembutkanlah hati mak mertua dengan ayah mertuaku ini, ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, maka diberikan Allah taufik antara keduanya. Dan kan udah tua-tua pak, bapak pun udah bau tanah. Ibu kan tak lama lagi dimakan cacing tanah juga. Baguslah kalian berdamai. Apa kau bilang gitu? Mungkin mengamuk dia. Itu makanya pakailah ustadz yang santun, yang lembut. Di Yayasan Tabung Wakaf Umat banyak ustadz-ustadz. Ada ustadz yang khusus spesialis bidang rumah tangga. Minta kepada Ustadz Alnok Dinar atau hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti. Apakah ayah tiri wajib menafkahi anak tiri? Ada yang bilang wajib tuh. Misalnya kalian anak lajang menikah dengan janda. Perempuan ini punya anak dari pernikahannya yang dulu. Siapa yang mengasih nafkah anak ini? Ayahnya. Ayahnya yang ngasih nafkah. Hak asuhnya siapa? Hak asuhnya kalau anak ini belum akil balik biasanya ke ibunya, tapi nafkahnya tetap dikasih oleh ayah. Jadi ayah dia yang ngasih nafkah. Tapi walaupun begitu, kalau kau tengok anak tirimu itu tak makan, kau kasihlah makan. Udah tak makan. Ya aku tak makan. Cari ayah kau. Sedangkan anjing haus aja kita kasih minum, apalagi lah pula udah lamanya kau nikahi anaknya, apalagi ini kau kan dapat bonus nih 3 in 1, nikah 1 dapat 3. Itu. Tapi aslinya nafkahnya wajib adalah dari ayahnya. Tapi kalau kalian mau mengasih, bagus, bernilai sedekah. Baik. Ada orang dia memang ayah tiri saya Pak Ustaz, tapi macam ayah kandung. Bagus, baik, mengalir amal jariah. Makin lama makin kecil pula tulisan ini. Saya punya adik wanita mengalami pelecehan dilakukan oleh abang ipar. Dalam situasi seperti ini, kami memutus silaturahim dengan ipar itu. Dan saudara kandung saya tahu haram hukumnya memutus silaturahim, tapi tak bisa memaafkan dia. Saya langsung depresi dan trauma. Boleh saya minta solusinya Pak Ustadz? Orang yang melakukan pelecehan seksual ini kan ipar. Kau putus silaturahim dengan dia, adikmu ikut sekali, berarti kau rugi 2 kali. Udah adik kau dilecehkannya, sekarang kakak ipar kau pula silaturahim. Jadi cocoknya macam mana?
laporkan dia ini ke polisi kasus pelecehan seksual. Yang paling berat di penjara itu bukan pecandu narkoba, bukan pembunuh. Kalau masuk penjara karena membunuh segan orang, tapi kalau karena pelecehan seksual, habis barang itu jadi asbak. Rokok polisinya cucuk banyak. Jadi jangan kau putus silaturahim, kau kuatkan mental kakakmu. Kak, laki kau ini setan kak. Jadi kita serahkan dia ke polisi. Adikmu kau jaga, bangkitkan semangatnya. Kakakmu kau jaga. Si kriminal ini masukkan dia ke penjara, sekolahkan dia dulu. Nanti setelah keluar kalau dia tobat, mau kakak kau menerima, lanjut. Kalau kakak kau tak mau, aku tak mau dengan penjahat. Sedang adikku kandung pula diginikannya, aku tak mau. Berarti jaga anak-anaknya. Nah ini jangan diputus silaturahim, rugi 2 kali. Bolehkah daging kurban dibagikan kepada panitia kurban sebagai tanda terima kasih? Namanya relawan. Rela tak mendapat hewan kurban, itu arti relawan. Jadi artinya relawan-relawan ini ditanamkan dulu bahwa kalian ini adalah relawan, kalian ini dapat pahala. Tapi tukang jagal dengan tukang kulit itu mesti dikasih upah wajib dari biaya operasional. Tanya dia balik-balik, Pak tukang potong, kau biasa satu kepala berapa dapat? Enggak usah lah Pak, enggak usah. Kasih. Kami tak mau, enggak usah. Nanti pas dapat naik pisau kau naik ke atas. Biasa 50.000 Pak. Ini ada 10 ekor, berarti 500.000. Kasih dia. Ada pun relawan ini kasih tahu. Ini masyarakat kita nih banyak. Kita udah hitung-hitung, mungkin nanti kalian dapatnya cuma setengah kilo. Kalau gitu kami undurkan diri aja. Kalau perlu digaji, gaji, tak perlu banyak, 10 orang tapi kerja, jelas kerjanya, dikasih dari biaya operasional. Tapi kalau dia meminta, wajib ada, itu berarti bukan hadiah, itu upah. Kesimpulannya, daging kurban sebagai hadiah boleh, daging kurban sebagai upah Arab. Ini 2 kupon karena kau tukang potong, tak boleh. Ini kepalanya karena kau tukang potong, tak boleh. Maka dikasih dia dari uang, dari biaya operasional. Yang sudah-sudah apa boleh buat, taubat nasuha, diampunkan Allah. Yang akan datang, ini kertas ini saya bawa balik, takut nanti kalian simpan dan cari siapa, tulisan siapa, menimbulkan fitnah nanti. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk beribadah kurban. Kita semuanya istiqomah iman dan Islam, panjang umur, sehat badan. Yang sudah menyetor sampai niatnya, kalau nanti meninggal sebelum kurban, jangan duitnya diminta balik. Apa hukum ada orang mau membuat rumah dan berkebun harus disemah tanahnya? Apakah tak termasuk syirik tuh Pak Ustadz? Iko tanah, tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah. Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan ganggu kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, ulama orang Melayu. Dia tanya sama orang kampung, kau buat apa? Kami menanam kepala kambing tuh untuk apa? Untuk antu jembalang tanah. Oh, jangan ditanam kepalanya. Jadi yang ditanam apa? Darahnya. Masukkan darahnya ke dalam. Kepalanya bawa balik digulai. Untuk apa tuh? Untuk atu. Itulah asal muasal kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu pasti dikasih kepala kambing. Itulah asal asbabun nuzul. Lalu mengalau antunya cuman tuh? Cao mengalau antunya ditahlilkan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa lalu itu pindah hantu-hantu itu ke mall kemana-mana. Itulah asal muasal. Lalu kemudian kepala gulai, kepala kambing tadi pun dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Ulama. Begitu dimakan tiba-tiba berubah perasaan. Kok mengamuk antu kok? Bukan antu kok mengamuk, kolesterol naik. Kalau sampai meyakini bahwa kepala kambing kok untuk antu kok supaya tidak mengganggu
maka berarti awak sudah menduakan Allah dengan hantu jembalang tanah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. Berubah bunyi Fatihah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. La ilaha. Itulah makna tauhid. Cuma ulama dulu caranya lembut. Dia tidak main bid'ah. Kalau macam itu tak Islam awak gini. Semboleh dia nenek moyang awak. Mati ulama-ulama. Tapi mereka dengan dakwah yang lembut, dengan dialog. Kenapa kepala kambing dalam? Kepala kambing gulai, darahnya yang dibuang. Karena darah memang najis. Boleh orang Islam makan darah? Mana boleh? Dracula tak Islam. Pak Ustadz, bolehkah foto kita diposting di sosmed? Ay, kau menyindir aku kok. Bagi yang meyakini bahwa foto itu adalah berhala, itulah orang yang melarang foto tak boleh ditempel di masjid. Karena diyakininya foto itu adalah berhala. Ini foto ini berhala, maka tak boleh dipajang di masjid. Foto berhala tak boleh dipajang di ruang tamu. Maka dijawab oleh Syekh Bahid Al-Muti'i, mufti. Kata beliau, foto bukan berhala. Karena berhala itu kalau disenter ada bayang-bayangnya. Ada bayang-bayang tak? Ada disenter, 3 dimensi. Sedangkan foto tidak. Foto itu bukan berhala. Foto bukan patung. Jadi jangan samakan foto dengan patung. Selesai, bahwa foto bukan patung. Jadi kalau begitu hukum asli foto mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat. Foto ikut tak ada membuka aurat. Bahwa banyak tidak dapat lelok malam gara-gara ikut bukan selama. Selama tidak membuka aurat, batas-batas. Ibu kalau memposting foto jangan yang surang, jangan sendirian, rame-rame, grup pengajian, rame-rame. Jangan sendirian. Kalau sendirian nampak orang fokus ke situ. Jadi rame-rame tak masalah. Tidak membuka aurat. Iko sudahlah sendiri membuka aurat, selfie, mulut digini-ginikan pula. Macam kudo lapa. Nah, itu. Silakan posting, tapi yang tetap menjaga marwah sebagai orang Melayu, menjaga ikatan syariah. Adat bersendi syarak bersendi kita boleh. Bolehkah laki-laki pakai obat kuat, Pak Ustadz? Laki-laki kalau umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang ubat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya itu kan tak pakai titel-titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang jangan tulis titel, Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya Ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku berpikir, Iko esok ditelepon orang, Assalamualaikum Ustadz, minyaknya masih ada. Sebab dia tak bisa membedakan mana Ustadz pengajian, mana Ustadz ubek kuat kan. Nah itulah asal muasal kenapa aku buat Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana Ustadz yang mengajar agama, mana Ustadz obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melatui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al aslu fil asya, balik kepada kaidah al aslu fil asya al ibaha, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau ubek eko Pak Ustadz ubek kuat, tanya dulu dokter, takutnya awak kok kap 70 di si minak pesawat. Nyo mesin tu pocah. Melatih. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang muda-muda bahwa kita ini tidak pernah tua.
Saya sekarang umur lahir 1977, kini 2023, berarti 46 tahun. Umur saya 26 dulu dengan 46 kok rasanya sama. Tak ada beda. Jadi jangan kalian pikir, anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau pikir, enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda. Cuman tenaga tak ada. Inyolah digas. Itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya kok dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir napas enggak sampai. Butuh tengah jalan. Nah itu. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Jelas insyaallah. Kalau ada nyampe enggak jelas, utaknya jelas. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran karena HP, Pak Ustadz. Tolong dijawab. Apa masalah HP istri kok? Ustadz Somad, iyo. Pada suatu malam, saya menengok setengah badan istri saya itu bercahaya, Pak Ustadz. Apakah itu nur cahaya dari Allah? Enggak. Inyo sedang memeriksa HP Waang. Apa rahasia di dalam itu sehingga punya khawatir yang berlebihan? Jadi ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkannya? Wallahu a'lam. Saya tak tahu apa yang dikhawatirkan laki-laki terhadap istrinya dan apa yang dikhawatirkan istri terhadap suaminya kalau handphonenya dibuka. Saya tak tahu. Untuk tahunya, marilah kita ikuti wawancara berikut ini. Jadi semua berawal dari keterbukaan. Kawan saya Ustadz Alnob, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada perempuan yang bertanya masalah hukumnya melalui Ustadz Alnob, melalui Ustadz Tatang, melalui Ustadz Andre, melalui tim-tim kosadanya. Ada grupnya. Jadi ada ibarat kita dalam rumah. Rumah itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada ruang depannya. Jadi tidak semua terbuka. Tapi dengan orang yang hidup dengan kita, tak mungkin kita sekat-sekat. Nah, kita bagi. Kecuali ada niat lain. Misalnya mau buka cabang atau lain-lain. Bolehkah hari raya kita ke rumah orang tak Islam, Pak Ustadz? Hari raya siapa? Hari raya awak atau hari raya dia? Kalau masalah bertukar makanan, Nabi berkirim surat ke Raja Mesir, namanya Mukaukis. Mukaukis ini agamanya Kristen Ortodok Koptik, tempatnya di Alexandria. Waktu Nabi berkirim surat, dibalasnya surat Nabi dengan asal banha, madu. Dibalasnya Nabi dengan kain. Kainnya diterima Nabi dan madunya diminum Nabi. Sekarang saya tanya, bolehkah menerima minuman dan pakaian hadiah orang tak Islam? Boleh. Itu dalil. Kalau yang dikirimnya adalah madu, kalau dikirimnya kamput, haram. Di mana letak haramnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Kalau tepat di hari raya yang terkait dengan akidah, kita tidak meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan, kita tidak meyakini Nabi Isa itu mati di salib, kita tidak meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dalilnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalil kedua, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Dalil ketiga, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Ustadz kan punya kawan orang tak Islam, ya. Lalu bagaimana cara Ustadz mengatasinya? Amba WA-nya. 10 hari sebelum hari rayanya amba WA. Saudaraku, engkau saudaraku sebangsa setanah air. Tapi untuk hari raya, aku tidak mengucapkan selamat karena ini terkait dengan akidahku. Dan dia pun membalas, aku maklum, aku paham tentang itu. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Yang jadi masalah itu bagi orang yang bermasalah. Yang tak ada masalah. Kita berkawan ini bukan sehari dua hari. Dari zaman SD dulu berkawan dengan orang tak Islam. Bagaimana cara mengelola keuangan secara Islami? Karena suami istri sama-sama bekerja, Pak Ustadz. Istrinya bekerja dapat gaji sebulan 5 juta. Amin.
Suaminya bekerja dapat gaji 5 juta, sama. Apa beda 5 juta suami sama 5 juta istri? Di dalam 5 juta suami ada hak istri namanya nafkah. Di dalam 5 juta istri tidak ada hak suami. Jelas tuh, Bu? Oh, jelas ya, Bu. Jadi kalau ibu begaji, di dalam gaji ibu itu bapak kok tidak ada hak, sebab itu duit ibu. Tapi ibu bisa bekerja atas izin. Kata suaminya, ini mesti ada surat izin mah, kata. Jadi surat izinnya cuma ya setengah lah, katanya. Tapi karena ibu kasihan, ibu kasih. Sebenarnya duit kau 5 juta kau punya aku, tapi aku kasihan kau sama fakir miskin kau ambil lah. Sedekah. 5 hak istri terhadap suami. Yang pertama, kasih makanan. Ibu udah makan? Yang ada yang belum. Yang kedua, pakaian. Alhamdulillah, ibu-ibu di Sidomulyo udah dikasih pakaian. Di tempat lain banyak istri tak dikasih pakaian. Ada yang resleting belum berjahit, ada yang kurang kain. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ini hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kalau tidak ditunaikannya, maka dia zalim, aniaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menabung uang tapi dia tak mau dibilang riba karena merasa mengeluarkan keringat dengan memberi utang dengan bunga tertentu? Bagaimana dengan hukum membungakan uang tapi dia tak mau dibilang riba? Agama ini bukan ikut dia. Apa pula ikut dia? Dia membungakan duit, pasti bilang kau ini buat riba. Ini tak riba karena ini keringat aku. Riba itu. Satu Pekanbaru ini mengatakan itu tak riba. Kalau dia riba kata Allah, maka dia riba. La ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Jangan kau buat riba yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat. 1.200.000 dibayar 1.400.000. Maka ini riba. Dia bilang tak riba. Satu komplek Sidomulyo ini mengatakan tak riba. Satu Pekanbaru nih, satu Riau nih 6,7 juta orang mengatakan tak riba. Itu riba. Kalaulah kesepakatan manusia bisa menghalalkan yang haram, maka tak ada zina. Waktu ditanya, kalian berzina? Enggak, kami suka sama suka. Zina lah itu. Yang dipakai itu bukan kata Waang, yang dipakai itu kata Allah. Nah, jadi logika berpikirnya bukan ikut kata dia. Ustadz, bolehkah perempuan itu memakai gelang kaki? Dan apa hukum dalilnya Pak Ustadz? Dalam Quran dilarang perempuan pakai gelang. Apa dalilnya? La yadribna bi arjulihinna. Tidak boleh perempuan memukulkan kakinya ke lantai. La yadribna, tak boleh perempuan memukulkan kaki ala arjulihinna. Karena tradisi zaman dulu orang musyrik jahiliyah, perempuan memakai gelang kaki, berlonceng gemerincing, lalu kalau dia berjalan kerincing 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 kerincing. Kalau lewatnya dia lalu hilang konsen jamaah, asik nengoknya. Tapi kalau dia tidak gemerincing, dia hanya dipakainya untuk suaminya. Perempuan itu aslinya berhias untuk lakinya. Apa untuk laki uang? Untuk laki. Perempuan itu aslinya pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai cincin, pakai gelang kaki. Itu dipakai untuk suaminya. Zaman sekarang terbalik. Kalau dia keluar rumah macam bidadari, turun dari planet Mars. Tapi kalau di rumah macam mak lampir, sundil borong, nyiblorong. Ini sudah tidak betul. Jadi ibu mau pakai gelang kaki silakan pakai, tapi kalau sampai merusak, kalau sampai perempuan itu jangankan gelang kaki, bersuara pun dia kalau mendayu-dayu tak boleh. Dalilnya ayat Quran. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara perempuan itu langsung errornya, hangnya langsung. Jadi perempuan bersuara boleh. Jadi kalau ibu menyambut telepon salah sambung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana nih? Sidomulyo. Salah sambung, betul. Jangan lanjutkan lagi. Nah, jadi jangan suara mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga pakai gelang kaki, dipakai dua-dua lewat depan masjid, kerincing, 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 kerincing. Tak boleh. Memakai kepala sampai seperti punuh onta naik ke atas. Kalau sekedar rambut diikat pakai tali plastik, pakai karet gulo, karet minyak, tidak apa-apa, tak masalah. Tapi kalau sengaja ke atas untuk mencuri perhatian,
bersuara gemah gemulai, memukulkan kaki ke lantai, maka jatuh pada perbuatan haram. Tapi kalau dia pakai tidak sampai ke tingkat itu, maka hukumnya mubah. Mudah-mudahan kita menjaga istri, menjaga anak, menjaga tetangga, menjaga lingkungan kita semuanya, menjalankan syariat Islam demi kemaslahatan kita bersama. Pesan 3 tetap jaga. Jaga jiwa, jaga ekonomi, jaga politik, umat ini akan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa boleh saya berbuka di masjid? Tengok jamnya. Kalau udah sampai pula jam 6.23, 6.23 buka lah. Tapi kalau soalnya sekarang azan ini udah buka. Cepat betul. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur pun bunyi azan maghrib. Berbuka, dia Ansifas tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh berbuka di masjid. Tengok dulu jamnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak berbuka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah, selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak. Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun hantu begu ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan. Tinggal di mana? Jalan Sudirman. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembahyang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembahyang tak tinggal, tapi kasar. Macam Ustaz Somad nih lah, aku tak kasar. Ini bukan kasar, ini namanya tegas. Saya bisa ceramah nih slow-slow, bisa. Jamaah sekalian, inilah kita raih keberkahan. Saya kan tak bisa, aku slow-slow nih. Suami itu 2. Laki saya ini Pak Ustadz, ini masih misteri nih. Tapi kalau dia suaminya sudah makan bagus, anak-anaknya diizinkan suaminya, bang, aku ingin betul lah berbuka di masjid itu. Kenapa? Ada bubur menu waktu aku masih kecil dulu. Namanya bubur pedas. Di Medan Masjid Raya sampai sekarang ada tradisi makan bubur pedas sampai sekarang. Pas saya makan, rupanya tak pedas, namanya aja. Orang tuh nakut-nakuti biar awak jangan ikut. Bagus tradisi, diizinkan sama suaminya. Pergi aku ke sana ya bang, pergilah. Bagus. Bang, aku mau pengajian ke masjid. Sore-sore ada pengajian di masjid kita, Masjid Raya. Aku ke sana, anak abang mandikan, pel lantai, bersihkan semua. Iya deh. Kalau ada laki model macam ini, itu insya Allah tak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah, udah azab kali udah. Sebagian ada yang ketawa, sebagian ada yang temenung. Sama macam aku nasibnya. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Asyir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir. 10 Ramadan menang. Melawan Israel menang. Melawan musyrik menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul.
Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Mana bisa teriak? Mereka yang berjuang. Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang untuk mencabut nyawa lawan kau. Apakah tak batal karena berkelahi, Pak Ustaz? Atau Ustaz ikut? Ini kan olahraga. Nanti pas mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh. Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor. Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan sportivitas. Di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga, mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Tukang olahraga. Ini olahraga namanya, bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim, bersilat, tapi bukan saling membunuh. Sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga Dispora menjadikan itu sebagai, kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah cemana dunia ini akan datang. Berperang dia cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai, panah saya pakai, pistol saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Bagaimana hukumnya ketika ingin sholat berjamaah, ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan? Apa pekerjaannya? Pekerjaan apa yang tak bisa ditinggalkan? Mau ke toilet Pak Ustaz? Kencing dulu. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan air besar, air kecil. Daripada karpet itu busuk, ajak ketua masjid mengurusnya. Selesaikan dulu semua urusan. Setelah itu barulah pekerjaan Pak Ustaz. Hayyalas salat. Kau tak ke masjid? Waktunya panjang. Tapi kalau atasannya yang manggil, siap. Kau hamba Allah apa hamba atasan? Yang mengasih makan kau siapa? Ini perlu tauhid, yang sampai rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang bukan main. Allahu Akbar. Salat asar jam 6. Kata malaikat, kau serius nih? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gombal. Sebatas mana tanggung jawab saya sebagai ibu sambung? Apa saya batasan saya anak-anak sambung? Apakah punya hak dalam sebagai ibu sambung? Apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya, maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati, maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak tuh? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Banyak juga jatah kami ini Pak Ustaz. Ya, udah aku kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak tuh. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu.
Dibagi dua dulu pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah. Dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi. Diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami unlimited edition. Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17. Maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya. Karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi emak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu banyak-banyak berselawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak saya ini Pak Ustadz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu, suami ibu. Tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya. Walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak. Tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya. Walaupun bukan emak biologisnya, tapi diakui dalam Islam sampai hari kiamat. Kalau dia berbakti kepada ibu, macam berbakti kepada emaknya. Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan bapaknya. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga, tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan. Bagaimana pekerjaannya itu Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang deh itu. Ini udah saya tuliskan satu makalah. Udah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrori. Nah, ini dia. Saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi. Bentar ya. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat, tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia los tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi 'amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, ampaknya abang udah mau mati nih." "Ah, buka lah bang, buka bang, buka. Ah, buka deh. Nanti kembali tak usah kau masak ya." Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur, aku kerjaku berat ini, nampaknya nanti siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin, juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada' fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang. Hina yatayassaru lahul qada, ketika dia sudah bisa mengqadanya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur berniat puasa.
sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadanya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lah itu. Saya ini dulu kalau diundang masjid tulis Abdul Somad saja, tak usah pakai titel-titel. Dulu waktu baru pulang dari Maroko gitu, tulis saja Ustadz Abdul Somad, jangan tulis titel-titel. Satu hari saya membaca koran di Riau, koran di halaman belakang koran itu banyak kali ustadz menjual minyak lintah. Lamalah saya temenung, ini nanti takut orang ini tak bisa membedakan mana ustadz yang pengajian, mana ustadz obat kuat. Gawat ini nanti. Itulah asalnya tulis titel tadi, supaya jangan nanti sombong somat itu angkuh, supaya masyarakat ini bisa membedakan. Takut saya salah telepon, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz membesarkan dan mengecilkan? Ini penyalahgunaan nama Ustadz ini. Kalau di Mesir, tanya sama alumni Al-Azhar yang ada di Binjai. Al-Ustaz di Mesir itu artinya profesor. Waktu kami di Mesir, nama rektornya Al-Ustaz Ahmad Omar Hashim. Kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Ini senior saya di Al-Azhar Kairo. Sebelum ke Mesir, saya sekolah di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal sebelah kiri setelah Simpang Limun. Namanya Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Dari tahun 90 sampai 95. Kawan saya sekelas, inilah bapak tentara di belakang. Kawan sekelas. Dulu ganteng dia nih. Sekarang lebih ganteng, bos seragam. Cuman tadi saya sangka dia tidak tentara, karena saya tengok rambutnya, saya sangka dia orang KPU. Saya tengok kepala penuh uban. Maaf Ustadz, ini bercanda lama, rindu lama tak jumpa. Termasuk kawan yang paling baik, orangnya baik. Tak usah aku ceritakan, nanti kalian kecewa, soalnya dia udah berbini. LC itu singkatan dari licence. Licence itu bahasa Inggris. Sampai di Malaysia, kalau kalian bawa mobil, ditanya sama polisi, lesen awak mana? Lesen itu surat izin. Artinya licence. Abdul Somad ini sudah dapat surat izin mengajar. LC ini dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Sesudah itu DESE. DESE itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Karena Maroko itu dijajah Prancis. Waktu saya pulang tes PNS, tulis titel menurut negara asalnya, maka ditulislah DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren. Sampai ke sini jadi kampung. PhD di ujung tuh PhD, cara bacanya pakai Inggris, PH, H2HD, PhD, PH itu filosofi, D itu doktor, dari Omdurman Islamic University Sudan tahun 2019. Profesor di awal itu profesor itu dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Itu haji saya pertama tahun 92, umur saya 15 tahun, dimuat di koran Waspada Medan, jamaah haji termuda Sumatera Utara Abdul Somad. Jadi saya ini viral dari dulu. Allahu Akbar. Saya mau menengok kalian cemana cara menguncupkan hidung yang mekar. Allahu Akbar. Itu dia penjelasannya Ustaz. Jadi tadi Ustaz, setelah saya baca tuh kabar-kabar negatif, Ustaz Abdul Somad ini sempat dilarang masuk Hong Kong, masuk ke Singapura. Langsung saya ingin saya sampaikan, biarlah dihambat masuk Singapura, masuk Hong Kong, tapi nanti di akhirat Allah semoga tak hambat Ustaz Abdul Somad masuk ke dalam jannahnya. Amin. Ya, biar nggak masuk Singapura, tapi tidak terhambat masuk ke dalam surga. Semoga kita yang aminkan masuk surga juga. Amin. Kalau kita niat baik, buat baik, cakap baik, datang yang baik, alhamdulillah. Niat baik, buat baik, pikir baik, cakap baik, datang tak baik, berarti ada hikmah di balik itu. Menurut kita tak baik, tapi menurut Allah baik. Saya bawa anak istri saya mau liburan ke Singapura, bisa semua diurus, tak dikasihnya masuk.
Husnuzan mungkin ada hikmahnya. Di situ kan banyak orang yang pakaiannya tak cukup kain, resletingnya belum berpasang. Jadi dijaga. Kita yang penting itu hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Ridha menerima ketetapan Allah. Sudah dipinang, didekati, dirawat, dijaga, diambil orang. Jangan kalian terjun ke Sungai Deli. Mungkin Allah ingin mengganti dengan lebih cantik, lebih putih, lebih mancung, lebih hitam, lebih dan lain sebagainya. Husnuzan kepada Allah dan ridha dengan ketetapan Allah. Allah tahu daripada kita. Ini kadang orang banyak dia lebih tahu pula dari Allah lagi. Kalau berdoa tentang jodohnya, ya Allah nikahkan aku dengan dia yang sekarang semester 2, kalau bisa jangan sama yang lain karena dialah cinta matiku, so sweet. Padahal Allah sudah menyediakan yang lebih indah, yang lebih mantap, yang lebih bagus. Jadi kita ini hanya berusaha, sedangkan keputusannya ada pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Di mana-mana saya tausiah itu habis suara. Tapi di Binjai ini sedapnya interaktif. Contoh, tolong tempat-tempat lain, ini kan direkam ini. Jamaah masjid di mana-mana buat interaktif. Kalian tiru macam yang ada di Binjai ini. Jangan yang kalian tiru ini mematahkan batang pisang aja. Mungkin ya, kita mau saling lagi nih. Kita mau makin kita korek terus ilmu dan ustadzuna. Nah mungkin dari jamaah ada yang bertanya, kami persilakan tapi dibatasi mengingat waktu yang singkat. Mungkin satu nanti dari bapak-bapak pejabat. Ya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang memakai emas bagi laki-laki. Jadi halaman 307 8, adapun cuci emas haram bagi laki-laki berdasarkan ijma. Demikian juga sebagiannya emas dan sebagiannya perak. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, apa hukum laki-laki yang memakai swasa? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma halaman 308. Wa amma khatimuz zahabi, adapun cincin emas, fahuwa haramun, haram ala rajuli bagi laki-laki. Jadi cemana lah cincin emasku yang 3 biji ini Pak Ustadz? Masukkanlah ke kresek tadi. Kresek sedekah tadi mana? Cepat sedikit Bang, cepat, orang ini mau masukkan, masuk. Ibu tuh setuju itu, setuju kan Bu? Setuju lah, orang bukan laki dia. Wa kadzalau kana ba'duhu zahaban. Ini yang jadi masalah. Bagaimana kalau emasnya dicampur dengan perak? Kita menyebutnya wa ba'duhu fiddah, sebagiannya perak. Hatta wa kadza. Menurut Imam Nawawi, emas yang bercampur pun begitu juga. Emasnya 60, peraknya 60, emasnya 40, merah dia. Orang kita menyebutnya swasa. Emasnya 80, peraknya 10, nikelnya 10, putih warnanya, namanya emas putih. Emas 28, emas 18, emas 20, emas 22, emas 60, emas putih, semuanya emas tak dipakai menurut Imam Nawawi. Kalau ada ustadz yang membolehkan, berarti dia pakai mazhab lain. Entah kitab imam siapa dibacanya saya tak tahu, makanya saya tak pakai. Lalu cincin ustadz tuh, ini cincin saya nih perak, mereknya Casio, dikasih orang. Demikian, Allah. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin dari bapak-bapak ulil amri ada yang ingin bertanya? Di sana. Itu ada satu. Ya, ini satu dari bapak-bapak ini, nanti insyaallah dari ibu-ibu setelah itu insyaallah. Kita batasi karena Ustaz ingin ke bandara, ini pada waktu yang terbatas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Somad. Nama saya Heri Hidayat dari Silam bin Darussalam. Wa ana min Sibte Hajat Ilmiah Kembang. Yang mau saya tanyakan tadi masalah yang sebenarnya bukan masalah ibadah, kita maulid, ada Isra Mi'raj, ada lagi talqin dan lagi sebagainya, itu kan sebenarnya bukan masalah kan? Tapi kenapa dipermasalahkan orang ini dan sejak kapan itu jadi masalah gitu? Kalau sejak dulu dari masalah, berarti orang tua agak udah kurang update gitu ya. Kalau kata Sidul ketinggalan zaman. Nah kalau masalah itu dari zaman belakangan ini berarti orang yang mempermasalahkannya itu baru gitu, baru mempermasalahkan sekarang, kenapa nggak dari dulu gitu? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hidayat dari Besilang. Ini ada ketua Nahdlatul Ulama hadir bersama kita. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Mbah Hasyim, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim belajar Sahih Bukhari dari gurunya. Nama gurunya Syekh Mahfud At-Tarmusi. Syekh Mahfud Tarmusi belajar dari gurunya. Nama gurunya Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata belajar dari gurunya. Nama gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mufti Makkah Al-Mukarramah yang hidup sezaman dengan Wahabiyah. Ditulisnya kitab berbahasa Arab, judulnya Fitnah Al-Wahhabiyah. Saya kopi sebanyak 7 baris di halaman 359. Saya bacakan. Wa kanu yamna'una min qira'ati dalailil khairat. Mereka melarang jamaah membaca dalail khairat. Dalail khairat merupakan selawat yang dikarang ulama wali Allah dari Maroko. Di antara sanad dalail khairat di Sumatera Utara dibawa dari Makkah oleh Syekh Mustafa Husain, pendiri pesantren Mustafawiyah Purba Baru tahun 1912, lebih 100 tahun yang lalu. Bagi mereka tak boleh membaca dalailul khairat karena bid'ah. Wa yaquluna inna dzalika syirkun. Kata mereka baca dalail khairat itu syirik karena dituduhnya meminta ke Nabi, padahal tak ada ulama minta ke Nabi. Mereka hanya bertawassul dengan Nabi. Wa yamna'una minas salati alaihi alal manabir ba'dal azan. Tak boleh berselawat selesai salat, tak boleh berselawat selesai azan di atas mimbar. Dulu selesai azan itu solawat. Sebelum azan baca ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Selesai azan berselawat. Kenapa selesai azan berselawat? Karena setelah menyebut nama dia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh berselawat selesai azan di atas mimbar. Hatta anna rajulan solihan, ada seorang laki-laki soleh, kana a'ma, buta, wa kana muazzinan, dia muazzin. Ada muazzin buta, setiap selesai azan dia berselawat. Dilarang sama Wahabi, jangan kau berselawat. Dia tetap berselawat. Lalu apa yang terjadi? Fa'atau bihi ila ibni Abdul Wahhab, dibawa dia kepada Ibnu bin Abdul Wahhab. Fa'amara bihi an yuqtal, maka muazzin itu dipancung kepalanya. Mereka ini kalau berkuasa mengerikan, bertentangan sama dia main pancung-pancung aja. Inilah akar-akar radikal. Asal tak sesuai sama dia, pancung kepalanya. Muazzin buta pun dipancung orang kepalanya. Bukan kata Abdul Somad, ini kata ulama. Saya tahu nih, selesai dari Binjai ini video saya ini dipotong, dihajar saya babak belur habis-habis. Terserahlah, gara-gara orang Binjai lah ini. Jadi kapanlah marak-maraknya? Pada zaman Syekh Zaini Dahlan yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz.
Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk, sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu kan Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah. Ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih afdal, kurban kambing 1 ekor 1 orang atau sapi 1 ekor 7 orang? Ini pertanyaan dari PLN, sudah dikirim ke saya. Ini yang saya baca. Mana yang lebih afdal? Jawabannya, mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton, itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong itu terputus nanti keturunannya, karena sapi jantan itu tak perlu banyak-banyak, itu makanya perlu dipotong. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena dari beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya, itu yang afdal. Takbir Idul Adha ada yang mengatakan bermula subuh Zulhijjah, tapi yang sering diamalkan bermula maghrib dan berhenti asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan? Bila dimulai? 2 pendapat. Pendapat yang pertama, asyuru' ila salah, ketika pagi berangkat dari rumah akan pergi ke tempat sembahyang. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari petang karena awal hari bukan jam 12 malam. Yang awal hari jam 12 malam itu Masehi. Sedangkan dalam Hijriah awal hari ini hari Ahad. Esok Isnin. Bila Isnin itu bermula? Isnin bermula tenggelam matahari, nanti masuk maghrib. Pendapat yang mengatakan takbir diawali lepas matahari tenggelam karena 9, 10 Zulhijjah itu berawal dari semalam, manakala matahari Sabtu tenggelam,
muncul bulan, disitulah dia 9, 10 Zulhijjah. Itu dalil orang yang bertakbir. Di kampung halaman saya, Idul Fitri bertakbir dari lepas maghrib, Idul Adha pun begitu juga. Tapi bila ada orang yang membuat takbir pagi akan berangkat, kita pakai yang diamalkan oleh majority mazhab Syafi'i adalah dari matahari tenggelam lepas maghrib itu dia. Apakah takbir itu hanya selepas sholat saja? Tidak. Bertakbir Umar bin Khattab di pasar, suk tempat berniaga, hingga bergoncang tiang-tiang pasar tempat berniaga, bertakbir. Maka di rumah pun bertakbir, tetamu diajak bertakbir. Tadi saya bertamu kepada sahibul bait, sahibul hajat, kami bertakbir dulu. Ini bertakbir ni amat sangat baik. Wallahu a'lam. 3. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Ini nyindir saya nih. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah. Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah lah, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu basa-basi. Tak usah lah Pak, kata dia, tak usah lah. Jangan dibiarkan basa-basi dia. Tidak boleh menjadikan daging, tulang, kepala sebagai upah, tak boleh. Dia dikasih upah pakai duit. Makanya akad membayar kurban itu, ini 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai. Begitu akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu 2 malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50.000 per kepala, kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah, tapi cukup hadiah. Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon, itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah, itu hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golok nih, itu namanya upah. Jadi tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah, karena itu pekerjaan dia. 3. 4. Bolehkah pelaksanaan kurban nih? Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ingatlah ketika 2 anak Adam berkurban, kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima. Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima, kenapa kurbanmu diterima Allah? Kata yang diterima kurban Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa. Jadi cerita masalah kurban, anak Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah disuruh berkurban, tapi syariat kesempurnaan kurban apa ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajuni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar. Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih, tiang pakai kubah kecil, di bawah istana di atas bukit, di samping melontar jumroh Aqobah. Tengok ke atas, nampak. Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu. Amin. Ketika mau disembelih anak, fafadainahu bidzib'in 'adzim, kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar. Allah tidak minta anak kita, Allah tak minta anak kesayangan kita seperti diminta Allah kepada Ibrahim,
tapi yang diminta Allah hanya kambing kita. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa bukan anak kita Pak Ustaz? Kambing aja payah keluar, apalagi anak kau. Lima, kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan? Habis sholat paling afdol tanggal 10. Berubah pikiran tanggal 11 mau berkurban, bagus. Tanggal 12 masih ada duit, oke. Tanggal 13 4 hari sampai 14 terakhir menjelang azan maghrib, habis asar sebelum tenggelam matahari. Begitu azan maghrib tanggal 13 sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah seorang bapak, ini 2,5 juta, kau makanlah duit kau itu, tak ada gunanya lagi. Tahun depan ya kalau sampai hari kurban. 6. Bolehkah kita berkurban atas nama orang lain, seperti orang tua kita misalnya? Kalau bapak ibunya masih hidup, bagus. Ayah, emak, tahun ini tak usah berkurban, pakai duit saya. Tak tahu kalian aku nih pegawai PLN yang paling kaya raya, ha? Kalau mau menunjukkan kaya kita bukan dengan mobil yang mewah, bukan dengan rumah yang besar, tapi dengan berkurban banyak-banyak. Apa boleh berkurban? Boleh 1, 2, 3 Pak Ustadz. Nabi Muhammad SAW berkurban 63 ekor, dipotongnya sendiri 63 ekor. Habis itu dikasihnya pisau ke Sayyidina Ali, Ali memotong 37 ekor. 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Belum pernah saya baca berita orang Indonesia motong 100 ekor sendiri, tak ada. Jadi kalau mau kaya, bercita-citalah berkurban 100 ekor onta sendirian. Onta tak ada, 100 ekor sapi limosin sendirian. Tak juga bisa 100 ekor kambing sendirian. Habis, tak ada kurban pakai burung puyuh, tak ada. Kalau untuk almarhum yang sudah meninggal, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, sampai tak pahalanya Pak Ustaz. 2 dalilnya. Pertama, Nabi menyembelih kambing, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, terimalah kurban ini untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia, karena berkurban dilaksanakan di Madinah, sedangkan sebelum itu sudah banyak yang meninggal di Makkah. Itu menunjukkan kurban sampai pada umat Muhammad SAW. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min ali Muhammad, terima untuk keluarga Muhammad. Padahal kambing itu disembelih di Madinah, sebelum itu sudah meninggal keluarga Nabi Muhammad SAW, Khadijah di Makkah. Itu menunjukkan sampai untuk yang meninggal dunia. Sudah kusampaikan dalilnya. Ragu juga berkurban untuk almarhum almarhumah, tak ada dalil lagi, karena cerita tentang masalah ghaib, tak nampak. Iman. Terakhir, ke-7, apa hukum masak daging kurban untuk dimakan bersama oleh petugas? Begitu selesai pemotongan, langsung diambil 2 kilo, 3 kilo, dipotong-potong halus, dimasukkan ke dalam panci, dimasak sup. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang kau makan ini jatah siapa? Ini kambing masih belum jelas tah jatah siapa. Pemiliknya 3 orang. Pertama orang yang berkorban, kedua jiran, sahabat, kerabat, tetangga, ketiga fakir miskin. Maka ketika dimakan tak jelas pemiliknya makan haram. Solusinya gimana Pak Ustaz? Solusinya begini. Setelah habis dipotong, panggil pemilik sapi pertama, Pak GM, Pak Kepala Cabang, Pak Kepala Ranting, Bapak entah apa kepala-kepala apa lagi lah. Sampai 7 orang kumpul semua. Pak, ini kan jatah Bapak ada 1/3 di sini kan. Kami ambil jatah Bapak nih 5 kilo untuk kami makan pagi ini ya. Kami kalau cuma makan lontong lemas kami Pak, tak bisa kami motong-motong nih. Kata Bapak yang 7 itu ambillah. Yang 6 baik ambillah. Yang 7 ini ada 1. Enggak kata. Angkatlah golok tuh. Sini Pak. Sini. Langsung masuk waktu. 1. Betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama.
Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh, tak boleh, karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah. Dia berpikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi, tarhib membuat takut. Jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab. Tapi memahaminya secara akli itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi, membagi kita semangat supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, yauman nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang, kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa azfariha, dengan kukunya, wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanalallaha duhumuha, Allah tidak mau dagingnya, wala dima'uha, Allah tak mau darahnya, walakin yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Apa fadilah akikah? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak tergadai, anak-anak kita tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin tergadai, tebus. Kalau kereta tergadai, tebus. Bagaimana menebus anak yang tergadai? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari yang ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok, yang baik. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kita ikut afdal mazhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah itu bagaimana harinya? Afdal 7. 7 tak boleh, 14. Hari ke-14 pun tak boleh, 21. 21 pun tak juga tak boleh, busy, sibuk, tak ada macam-macam. Tak usah tengok tarikh lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya dah 50 tahun Ustaz. Dulu masa kecil belum ada akikah, sekarang buat akikah. Oh, sekarang tak usah dulu sebab banyak kambing. Tunggu agak sebulan 2 bulan, beli kambing akikah. Umur 50 tahun. Tapi potong kambing saja, jangan nak minta ayun. Nah, dulu orang akikah diayun. Umur 50 diayun, patah tiang ayun.